teman Afia, perkenalkan nama kakak Putra Hidayatullah dan di sini kakak akan menjelaskan 5 tipe soal tes intelijensi umum yang sering keluar di seleksi kompetensi dasar. Tapi sebelum kakak mulai tutorial pembelajaran ini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini ya. Oke, lanjut ke tipe soal nomor 1. Tipe soal nomor 1 yang sering keluar di TU SKD itu adalah tipe soal penalaran. Nah, penalaran kayak gimana sih, Kak? Biasanya penalaran yang sering keluar di SKD itu adalah penalaran-penalaran untuk mengurutkan bagian-bagian. Misalkan, mengurutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi bila diketahui kondisi-kondisi dari bagian tersebut. Nah, masih bingung kan? Nah, mending kita langsung aja ngerjain soalnya. Ini dia soalnya. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Torni, Firman, Chandra, Bayu, Pandi, serta Aji diminta untuk berbaris. Kondisi mereka ialah yang pertama, Pandi lebih pendek daripada Chandra dan lebih tinggi daripada Aji. Yang kedua, Tony lebih tinggi daripada Aji dan lebih rendah daripada Bayu. Yang ketiga, Firman lebih rendah daripada Tony dan lebih tinggi daripada Aji. Yang keempat dan yang terakhir adalah Bayu lebih tinggi daripada Chandra. Pertanyaannya adalah, yang pertama, siapakah yang paling pendek? Yang kedua, Firman urutan keberapa? Yang ketiga, urutan dari yang tinggi sampai rendah ialah. Nah, udah tahu kan soalnya? Nah, mari kita selesaikan. Nah, di sini kakak akan kasih tahu kuncinya bagaimana cara mengerjakan soal ini biar cepet. Karena apa? Kan kita ngerjain SKD itu kan pasti kan dibatasin waktu. Dan juga soalnya banyak kan? Nah, makanya bagaimana caranya biar mengerjakan dengan cepat dan efektif, kakak akan kasih tahu caranya. Yang pertama, kalau kalian ngerjain soal ini, kalian harus hitung dulu berapa banyak sih bagian-bagian atau orang-orangnya. Kan kayak tadi nih, orang-orangnya ada berapa. Nah, kita harus hitung. Nah, di soal ini, orang-orangnya itu ada Tony, Firman, Chandra, Bayu, Pandi, dan Aji. Nah, berarti ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 gitu. Nah, di situ kalian harus di kertas coret-coretan kalian harus memberi nomor dari 1 sampai 6. Begitu. Itu cara pertamanya. Oke, lanjut ke cara berikutnya. Langkah berikutnya adalah kalian harus memahami poin demi poin yang telah diberikan oleh soal. Nah, setelah kalian hafal poin demi poin, baru deh kalian bisa ngurutin jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, kita coba ya. Yang pertama, beri nomor. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh, orang-orangnya itu ada 6. Ya kan, ada Firman, ada Tony, ada Chandra, Bayu, Pandi, sama Aji, ya kan? 7 dong. Ulang. Tony, Firman, Chandra, Bayu, Pandi, sama Aji. Ya, 6 pas, ada 6. Kita bikin nomornya 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah kita bikin nomor, kita pahamin poin demi poin sekaligus mengurutkan. Nah, saran dari kakak, kalau bisa kalian ngurutinnya dari pernyataan, bacanya ya, bukan ngurutinnya, bacanya dari pernyataan nomor 1 ya. Jangan ngacak kalau bisa. Karena apa? Biasanya soal-soal itu memberikan jawaban itu pasti urut ya. Coba kita dari pernyataan nomor 1 ya. Pernyataan nomor 1. Dandi lebih pendek daripada Chandra dan lebih tinggi daripada Aji. Nah, coba kita urut. Nah, berarti kan di sini di posisi pertama itu ada si Chandra, ya kan? Karena apa? Dandi lebih pendek dari Chandra. Oke, Chandra dan Dandi itu di posisi pertama dan kedua. Kemudian Dandi lebih tinggi daripada Aji. Nah, berarti Chandra, Dandi, Aji, ya kan? Pas kan sama pernyataannya? Dandi lebih pendek daripada Chandra dan lebih tinggi daripada Aji. Nah, pernyataan kedua. Nah, di pernyataan kedua itu dijelaskan bahwa Tony itu lebih tinggi daripada Aji. Kita masukin Tony lebih tinggi daripada Aji. Diselangin 1 aja ya. Nah, jadi posisinya Chandra, Dandi, Tony, Aji. Nah, kemudian dikatakan lagi bahwa Tony itu lebih rendah daripada Bayu. Nah, Tony itu lebih rendah daripada Bayu. Nah, berarti di atasnya Tony kita sisipin Bayu. Nah, kan udah ketahuan nih posisi 1 sampai 5. Nah, posisi 1 sampai 5 kan. Nah, berarti posisi pertama itu Chandra, Dandi, Bayu, Tony, dan juga Aji. Nah, kemudian di pernyataan ketiga dijelaskan lagi bahwa Firman lebih rendah daripada Tony. Nah,
berarti di bawahnya Tony kita sisipin Firman. Teng. Nah, jadi posisinya Firman itu di peringkat ke 5. Nah, dan juga lebih tinggi daripada Aji. Pas kan? Lebih tinggi daripada Aji. Pernyataan nomor 4. Nah, lanjut ya ke pernyataan nomor 4. Nah, pernyataan nomor 4 ini dijelaskan bahwa Bayu lebih tinggi daripada Chandra. Nah, pada awalnya kita ngira bahwa Bayu itu di atasnya Tony. Soalnya di pernyataan kedua ditulis bahwa Tony lebih tinggi daripada Aji dan lebih rendah daripada Bayu. Nah, jadi Bayunya ini kita naikin ke atasnya Chandra. Gitu. Jadi sama-sama kan memenuhi Bayu lebih tinggi daripada Chandra, betul, ya kan? Kemudian Tony lebih tinggi daripada Aji dan lebih rendah daripada Bayu. Bener kan? Nah, bener. Berarti urutannya kita ini udah bener. Nah, sekarang kita tinggal jawab pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1. Nomor 1 itu pertanyaannya adalah siapakah anak yang paling pendek? Nah, anak yang paling pendek setelah kita lihat urutannya ini, anak yang paling pendek ialah Aji ya. Si Aji ini paling bontot lah istilahnya gitu. Kemudian di pertanyaan nomor kedua ditanya bahwa Firman itu urutan ke berapa. Nah, dari urutan ini kita bisa lihat bahwa Firman itu berada di urutan nomor 5. Jadi adalah satu dari terakhir gitu ya. 2 dari terakhir gitu. Kemudian di nomor 3, urutan anak dari yang tinggi sampai ke pendek ialah, nah yang paling tinggi itu adalah Bayu, yang keduanya itu Chandra, yang ketiganya itu Dandi, yang keempat Tony, yang kelima Firman, dan yang paling terakhir itu Aji. Nah, karena kalian telah mengerjakan soal-soal tadi dengan baik dan benar, maka selanjutnya kakak akan memberikan kalian kata Avia untuk mengerjakan soal-soal seperti tadi. Nah, kata Avianya untuk mengerjakan soal-soal seperti tadi itu adalah nomor parut. Ingat ya, nomor parut. Nah, nomor itu adalah beri penomoran. Jadi ada berapa bagian? Nah, tulis saja. Misalkan ada 7 bagian atau 7 anggota gitu. Nah, tulis. Jadi ada 7. Nah, tulis 1 sampai 7. Nah, kemudian nomor parut. Parnya itu adalah pahami pernyataan dengan baik dan benar. Oke? Pahami pernyataan dengan baik dan benar. Jadi, kalian harus paham dulu pernyataan ini dengan baik dan benar. Kemudian kalau udah nomor parut, utnya itu adalah diurut. Jadi setelah kalian menghafal pernyataan ini, memahami pernyataan ini dengan baik dan benar, nah kalian bisa mengurut jawaban-jawaban tersebut menjadi bagian-bagian yang runtut. Seperti itu teman-teman. Karena soal-soal ini telah kita kerjakan dengan baik dan benar, dan kita juga telah menemukan kata Avianya, maka soal ini kakak nyatakan clear for take off. Jadi kita dapat mengerjakan soal selanjutnya dan meninggalkan soal-soal yang tadi. Nah, tapi nanti untuk soal kedua kakak akan bahas di video kedua 5 soal TU yang sering keluar di seksi kompetensi dasar. Nah, sekian dulu video dari kakak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa nonton video-video kakak selanjutnya ya. Jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa, jangan lupa minta restu dari orang tua ya. Dadah!